petugas. Lalu Bapak Ibu menarik nafas nih, karena Bapak Ibu nggak tahu di luar tuh sampahnya lagi kurang belum diangkat. Lalu Bapak Ibu narik nafas. Kira-kira kecium bau nggak sedapnya masuk nggak Bapak Ibu? Masuk nggak? Masuk ya? Artinya kalau Bapak Ibu narik nafas itu kan maksudnya untuk menarik yang baik-baik. Jadi kalau misalnya ada yang nggak baik-baik tapi Ibu narik nafas, maka yang nggak baik-baik itu kan juga akhirnya kebawa masuk. Maka otomatis Bapak Ibu kalau ada yang nggak baik-baik gimana? Hidungnya ditutup kan supaya nggak masuk ya. Maka Bapak Ibu tarik nafas itu memang sebetulnya difungsikan untuk menarik yang baik-baik. Bunda Indah, lalu kalau misalnya ternyata di luar itu ada yang lagi nggak baik nih Bu Indah. Ada yang marah-marah di depan saya. Wih, marah-marahnya sampai teriak-teriak mungkin. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Atau ada anak kecil yang menangis karena dia minta keinginannya itu dipenuhi ya. Tapi dia menangis sampai sekeras-kerasnya. Sampai Bapak Ibu mendengar suaranya dia tuh keras sekali. Kan saya tetap nafas nih Bunda Indah. Gimana caranya supaya tangisan anak itu, rasa anak itu, atau orang yang marah-marah itu tidak masuk bersamaan dengan saya menghirup nafas? Maka caranya adalah nafasnya nafas biasa. Biasa aja Ibu nafasnya, jadi nggak usah yang dihirup gitu, nggak usah, tapi biasa. Tapi pada saat Ibu dan Bapak melihat ada yang marah-marah atau anak kecil yang menangis tadi, dan perasaan Bapak dan Ibu jadi nggak enak, maka pada saat menghembus, itu baru dihembusnya yang panjang. Itu baru dihembusnya itu yang banyak. Jadi dihembus gitu. Supaya yang marahnya itu, yang nangisnya itu tidak ikut masuk ke dalam diri Bapak Ibu. Sehingga akhirnya itu tidak pindah kepada Bapak Ibu. Karena ukuran pindahnya gimana Bunda Indah? Ukuran pindahnya itu kalau itu masuk ke dalam diri kita, kita ketularan, maka kita akan bereaksi yang sama. Yaitu yang di sana nangis-nangis, kita akan bereaksi dengan marah-marah. Judulnya sama-sama negatif. Atau yang di sana marah-marah, kita juga akan merespon dengan marah-marah yang lebih gede. Karena sebetulnya apa yang sedang dia tuangkan, apa yang sedang dia ekspresikan, itu menular untuk kemudian masuk ke dalam diri kita, dan akhirnya kita jadi persis seperti apa yang kita lihat di hadapan kita. Kenapa saya berbagi ini penting Bapak Ibu? Karena ini nyata di dalam kehidupan. Maka ada banyak juga orang yang bisa menghadapi orang yang di depan marah-marah, tetapi dia kalaupun misalnya marahnya tidak lebih hebat daripada yang di depan. Marahnya mungkin lebih sedikit, lebih kecil, atau lebih pendek. Atau bahkan kalau canggih banget mengelola teknik, mengelola pikiran, dia bisa saja hanya diam, dan akhirnya yang di depan sudah puas marah, baru akhirnya kita bicara tetap dengan nada yang baik. Tetapi semua ini sangat-sangat butuh proses. Tapi ingat, bukan tidak bisa. Bisa asal mau. Ya. Baik, Bapak Ibu, lanjut kepada slide berikutnya. Mendapatkan rasa positif sebagai hasil dari mengelola pikiran itu hubungannya dengan yang tadi keempat dan kelima. Jadi dari hasil teknik mengelola pikiran, maka Bapak Ibu akan mendapatkan rasa positif. Ya, rasa positifnya apa? Yang tadi itu bisa dapat rasa sabar, bisa dapat rasa misalnya, oh dia marah-marah karena salah paham, atau dapat juga rasa pengertian. Oh, dia menangis, anak kecil ini menangis karena dia pernah dijanjikan, tetapi kemudian janjinya diingkari mungkin oleh orang tuanya, sehingga akhirnya anak ini menangis ketika anak ini tidak lagi mendapatkan apa yang dia mau, dia tidak lagi mau meminta baik-baik, dia memilih menangis langsung karena pernah ada kejadian dia tidak dapat dan dia menggunakan senjatanya menangis untuk dia mendapatkan. Jadi ada pemahaman-pemahaman pada diri kita untuk akhirnya bisa melihat mengapa orang itu marah, mengapa anak itu menangis.
Jadi bisa saja orang itu ternyata marah karena salah paham, tetapi kemudian ketika kita bisa lebih tenang menjelaskannya, mungkin akhirnya orang tersebut mengakui bahwa dia salah paham. Dan kemudian kalau dia berbesar hati, dia bisa meminta maaf. Tapi kalau dia tidak berbesar hati dan dia tidak meminta maaf, yang penting bagiannya kita, Bapak Ibu, yang penting bagiannya kita adalah, oh, yang penting saya tidak ketularan marah kayak dia. Karena bagi saya, hidup saya, emosi saya adalah yang paling utama untuk saya menciptakan bahagia untuk diri saya. Syukur-syukur Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu positif, Bapak Ibu justru bisa menularkan kepada orang lain untuk ikut menjadi positif. Bapak Ibu kan tentu tahu ya, ada sifat magnet ya. Magnet itu kan sifatnya tarik-menarik ya. Maka kalau kita menjadi magnet yang positif, kita bisa menarik orang-orang lain untuk ikut menjadi positif. Tetapi kalau kita ketarik oleh orang lain yang negatif, maka magnet kita sedang tidak berfungsi sebagai magnet yang positif. Teori-teori dan konsep yang saya sampaikan ini sangat perlu dibuktikan dengan perbuatan atau praktek. Maka saya sudah berbagi ilmunya Bapak Ibu. Ilmunya adalah dengan melalui pernafasan. Pernafasan ini terkesan sederhana ya Bapak Ibu, nafas doang ya Bunda Indah ya. Tapi jangan salah, kita cek aja. Kalau misal kita nafasnya sedang tidak benar, maka bisa loh yang punya asam lambung, problem asam lambung, maka biasanya asam lambungnya naik ya. Kemudian yang memiliki masalah dengan vertigo, dengan migrain ya, atau pusing atau apapun, kalau teknik melakukan pengelolaan pikiran dan nafasnya tidak baik, maka biasanya penyakit-penyakitnya itu akan lebih sering kambuh. Kenapa? Karena nafasnya tidak dikelola dengan baik. Buktinya kalau orang pingsan ya Bapak Ibu ya, orang pingsan, ini saya kasih tahu orang pingsan. Nggak mungkin dia dikasih minum dalam keadaan pingsan, dikasih makanan favoritnya dia di saat pingsan, nggak mungkin. Tapi disuruh apa Bapak Ibu? Nafas. Biasanya distimulasi dengan diberikan aroma-aroma tertentu, misalnya dikasih minyak angin, dan minyak anginnya itu pasti dikasihnya untuk dimasukkan ke hidung, maksudnya aromanya itu supaya tercium oleh hidungnya, ya. Baru kemudian diberikan gosok-gosok bisa ke dada, ke kaki, ke kepala, ke leher. Ini contoh, kalau orang pingsan nggak mungkin disuruh minum dalam keadaan pingsan, nggak mungkin disuruh makan makanan favorit dalam keadaan pingsan, tapi disuruh bernafas. Maka nafas ini menjadi sangat bermanfaat kalau Bapak Ibu bisa menggunakannya di dalam kehidupan sehari-hari dengan tata cara yang baik dan benar. Lanjut slide-nya. Rasa positif yang dihasilkan dari teknik mengelola pikiran itu adalah rasa menerima bahwa perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar dan umum terjadi. Ya, lanjut. Kemudian rasa positif lagi nih Bapak Ibu yang dihasilkan dari teknik mengelola pikiran adalah fokus pada kebaikan-kebaikan sifat yang ada dalam diri kita dan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri orang lain. Bisa dari pasangan, anak, keluarga, rekan kerja, dan lain-lain. Jadi kita fokusnya bukan melihat kekurangan orang lain, bukan melihat kelemahan orang lain, atau gampangnya bahasa sehari-harinya, bukan kita fokus kepada melihat kejelekan orang, sehingga sibuk untuk bergibah, bicara tentang kejelekan atau keburukan orang yang tidak akan ada habis-habisnya. Tetapi dengan teknik mengelola pikiran, maka kita terhindar dari perbuatan-perbuatan gibah. Karena kita fokus pada kebaikan orang. Kita fokus kepada kebaikan diri kita. Ingat, kebaikan sifat yang ada dalam diri kita bukan untuk menjadi riya, bukan untuk menjadi ujub, bukan untuk menjadi takabur, tetapi untuk kita sadar Allah itu menitipkan kita menjadi orang baik. Kita punya sifat-sifat baik ini. Sifat baik ini adalah untuk menjadi manfaat untuk diri kita dan bisa manfaat untuk orang lain. Kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri orang lain
adalah untuk kita bisa melihat bahwa kekurangan mereka adalah bagian daripada ketidaksempurnaan sebagai manusia. Tapi kebaikannya yang kita tonjolkan agar apa Bapak Ibu? Karena kalau kita fokus pada kebaikan yang ada di dalam diri orang lain, ya di dalam diri orang tersebut, maka kita pasti akan mendapat manfaat. Karena apa? Kita fokusnya pada kebaikan dia. Ya. Itu adalah rasa positif yang bisa kita dapatkan kalau kita rajin melakukan teknik pengelolaan pikiran. Selanjutnya, kemudian rasa positif yang dihasilkan dari rajin melakukan teknik mengelola pikiran pernafasan itu adalah rasa sadar bahwa hasil yang didapat pada hari ini, ya, ini Bapak Ibu kaitannya dengan apa yang Bapak Ibu sedang kerjakan di program organisasi penggerak nih Bapak Ibu ya, akan ada rasa sadar bahwa hasil dari Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugas bab per bab ya, yang didapat di hari ini ya, adalah kalau hasilnya sudah dirasa baik dan memuaskan, maka itu tidak bisa tidak adalah karena usaha kerja keras dalam kesungguhan. Ya, ingat, kerja keras usahanya pasti dengan kesungguhan, bukan yang asalan. Ya, maka hasilnya adalah baik dan memuaskan. Dan hasil usaha dan kerja keras dalam kesungguhan ini tidak bisa berdiri sendiri, Ibu. Itu harus bersatu juga di dalam doa-doa yang selalu dipanjatkan. Artinya apa? Perbuatan kita harus diikuti juga dengan iman. Ya. Nggak bisa kita itu hanya istilahnya kerja, tetapi kita tidak mengingat Allah. Kerja, tetapi kita tidak beribadah. Saya ulangi, rasa sadar, tolong Ibu dan Bapak koreksi nih, diri sendiri nih, dirasa nih di dadanya Bapak Ibu nih, introspeksi diri. Kalau hasil yang Bapak Ibu dapat hari ini, dari tugas-tugas yang memang dalam rangka program organisasi penggerak ya, menulis buku, menulis artikel, bab, alinea, paragraf, kerangka, dan lain sebagainya, tema, judul. Kalau hasilnya Bapak Ibu rasa sudah baik dan memuaskan, ya, maka itu karena usaha dan kerja keras serta kesungguhan yang bersatu dalam doa. Ingat, kategori baik dan memuaskan itu memang relatif. Jadi tidak bisa istilahnya menurut Bapak Ibu baik dan memuaskan, menurut orang lain juga begitu. Tetapi yang terpenting Ibu dan Bapak rasanya adalah tahu bahwa ya ini buat saya yang begini udah baik nih. Buat saya begini udah memuaskan nih, berbandingkan apa yang saya selama ini belum bisa begini. Wow, saya bangga nih sama diri saya. Ingat, bukan riak, bukan ujub. Saya bangga nih dengan diri saya, lebih kepada penghormatan kepada diri ya. Karena ternyata saya berusaha, karena saya kerja keras, saya sungguh-sungguh. Dan kemudian saya berdoa. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah kalau saya bisa merasa hasil saya baik. Ya, lanjut Bapak Ibu. Bisa lanjut slide-nya. Nah, begitupun Bapak Ibu, kalau hasil yang Bapak Ibu dapat hari ini ternyata tidak maksimal atau belum maksimal. Maka Bapak Ibu dengan teknik mengelola pikiran, Bapak Ibu akan sadar pada diri Bapak Ibu sendiri bahwa hasil yang belum maksimal ini karena kurang fokus. Karena kurang yakin kalau bisa dan mampu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa kayak ngobrol dengan diri Bapak Ibu sendiri, terus Bapak Ibu bisa ngomong nih begini, iya ya hasil saya kurang bagus nih, soalnya saya kurang fokus, saya kurang yakin sih kalau saya tuh bisa dan mampu. Udah gitu saya suka tunda lagi, alasan ada aja buat nunda. Udah gitu saya suka mengandalkan orang lain, karena kan ini ada yang tugas individu, ada tugas kelompok. Saya mengandalkan dia, karena saya merasakan ini tugas kelompok. Tapi sebetulnya ya, kalau supaya saya ini tetap bisa tercapai tujuan, saya mestinya bisa ya untuk kemudian berkoordinasi lagi bagaimana caranya supaya kerja kelompok ini akhirnya berhasil. Atau saya juga merasa selalu tidak sempat.
Selalu tidak sempat. Sebentar, kamera saya ini saya jadi ada yang ini sebentar. Oke. Selalu tidak sempat. Ini gara-gara dengan mengelola teknik pikiran, maka Bapak Ibu bisa sadar kelemahan-kelemahan apa yang ada sehingga hasilnya belum maksimal. Lanjut slide-nya. Ada juga bisa kelemahan-kelemahan itu misalnya rasa tidak percaya diri, ya, rasa takut salah, ya, kemudian rasa takut nanti nilainya tuh kalau misalnya dibaca orang lain lalu orang lain menilai bahwa kok jelek, ya. Rasa takut itu juga termasuk yang ibu bapak bisa sadari merupakan kelemahan. Tetapi kunci utamanya Bapak Ibu adalah kekuatan niat, the power of intention, ya. Jadi kalau Bapak Ibu niatnya kurang kuat untuk tugas apapun, ya, apalagi berkaitan dengan apa yang diberikan di program organisasi penggerak, kalau niatnya nggak dikunci dari awal sebagai niat yang kuat, maka biasanya kesini-sininya tuh akan mengikuti juga kelemahan-kelemahan. Tapi kalau kita kunci niatnya itu kuat sekali dikuncinya, maka biasanya kita akan mampu ketemu dengan solusi. Ya, misalnya Bapak Ibu memang sudah meniatkan sangat kuat, ya, untuk kemarin tanggal 10 November dengan segala istilahnya dinamika harus atur ini atur itu, tapi niatnya kuat banget nih, kepingin ngeliat simbol daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, simbolnya itu yang begitu, ya, pengen banget ngeliat pakai mata kepala sendiri, nggak kepingin lewat foto, nggak kepingin lewat film, mau ngeliat bener dengan mata, maka pasti niat yang kuat itu pasti saya jamin akan membuat Bapak Ibu berusaha untuk mengkondisikan apapun supaya bisa tetap berangkat. Kecuali mohon maaf kalau ada musibah atau sakit, tentunya itu mungkin tidak bisa lagi dikutak-atik, ya. Nah, ini juga menjadi salah satu tips dari saya untuk Bapak Ibu ketika nanti yang berkesempatan, ya, untuk datang di tanggal 25 November, maka cek niat Bapak Ibu dan kunci niat itu, ya. Karena dengan mengecek niat, mengunci niat itu, maka apa yang Bapak Ibu niatkan insya Allah akan mendapatkan kemudahan untuk itu terwujud. Itu adalah tips untuk yang namanya mencapai cita-cita itu seperti itu, ya. Kecuali tentunya ada takdir dari Allah yang memang tidak bisa, ya, di istilahnya dari qada dan qadarnya Allah, maka kita sebagai hamba yang beriman dan bertakwa, maka kita berlega hati, legowo untuk menerima takdir itu. Tapi di luar daripada itu, apa yang masih mampu kita kondisikan, maka kita kondisikan dengan cara mengunci niat. Maka ketika Bapak Ibu dengan deadline harus mengerjakan tugas, bab ini, bab itu dari program-program organisasi penggerak, ke depannya nasihat dari saya, pesan kasih dari saya, karena saya sayang kepada Bapak dan Ibu semua, tolong dicek niatnya dan dikunci. Niat kalau dicek tapi cuma dicek nggak dikunci, ya, maka dia tetap bisa saja kebuka dan kemudian akhirnya lari kemana-mana. Ya, kita juga kalau misalnya kita pergi dari rumah, kita cek dulu nih pintu rumah kita. Setelah dicek, kita kunci. Ketika kunci, dipastikan lagi, betul nggak sudah terkunci? Kalau sudah betul-betul terkunci, maka insya Allah pintu itu tidak akan bisa dibuka. Sehingga akhirnya itu yang akan menjadi hasil, yaitu kunci pintunya kuat, tidak terbuka. Ya, itu yang akan menjadi hasil. Bapak dan Ibu niatnya dikunci kuat, maka Bapak Ibu ke depannya mampu dan bisa menyelesaikan tugas-tugas, ya. Baik, ini adalah materi dari saya berupa konsep dan teori pemberdayaan sumber daya manusia berawal dari diri sendiri. Baik Bapak Ibu, saya ingin sekali memberi bonus, ya, untuk Bapak Ibu itu praktek, ya, praktek teknik mengelola pikiran.
Nah, sekarang saya kepingin Bapak Ibu mulai memposisikan kondisi Bapak Ibu ya. Silahkan duduk bersandar ya. Saya akan pandu. Silahkan duduk bersandar Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan dipejamkan matanya. Ada yang sakit juga, tapi dia tetap memantau, namanya Ibu Desi. Mungkin bisa juga.